Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan kakak-kakak dari Edutania. Hari ini hari yang berbeda. Kakak akan membawakan materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pertemuan 1. Mari kita mulai bersama-sama belajarnya. Baik, kita memasuki tahapan selanjutnya. Kakak akan membacakan teks di bawah ini. Kita baca bareng-bareng ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Tadi kita kan sudah membaca teks tentang Edo dan teman-temannya. Dari bacaan tadi, kira-kira teman-teman tahu tidak di mana gagasan pokok dan pendukungnya? Mari kita cari bersama-sama. Kakak akan memberikan sedikit materi untuk teman-teman. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah kalimat pokok atau utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ciri-cirinya nih teman-teman. Satu, bisa terdapat di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, bersifat umum daripada kalimat lainnya. Ketiga, jika kalimat tersebut berdiri sendiri, maka kalimat yang lainnya bisa dihilangkan. Sudah jelas apa itu gagasan pokok atau gagasan utama? Kita lanjut ya ke gagasan pendukung. Nah, teman-teman, seperti yang kakak sudah sampaikan tadi, kita akan membahas gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat pendukung dalam sebuah paragraf. Dia bertujuan untuk menjelaskan gagasan pokok atau gagasan utama di sebuah paragraf. Lalu, bagaimana ciri-cirinya? Satu, kalimat pendukung bersifat lebih khusus dibandingkan kalimat pokok atau utama. Bisa saja berupa data, pernyataan, atau kutipan. Kedua, tidak bisa berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Yang ketiga, menjelaskan kalimat pokok atau utama dalam sebuah paragraf. Nah, begitu penjelasan mengenai gagasan pendukung. Sudah lengkap kan? Kakak sudah menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut ya. Baik, teman-teman sudah bisa menentukan jawaban dari pertanyaan tadi kan? Apa gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tentang 6 sekawan tadi? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Gagasan pokok dari bacaan tadi adalah Edo dan teman-teman mendapatkan tugas tentang percobaan bunyi. Nah, itu adalah gagasan pokok. Biasanya dia merupakan hal yang bersifat umum. Kemudian, gagasan pendukung dari bacaan tersebut adalah Edo dan teman-temannya bekerja sama untuk membuat percobaan tentang bunyi, di mana kalimat pendukungnya adalah teman-temannya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk mendukung percobaan tentang bunyi. Nah, sudah jelas kan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Teman-teman, sudah paham tentang gagasan pokok atau gagasan pendukung?
Jika belum, kakak senang sekali menerima pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kakak akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan bermain tetapi bersama Kak Febri. Sudah siap? Nah, Kak Febri, sekarang saatnya bermain bersama teman-teman. Silakan. Halo teman-teman, bersama dengan Kak Febri kali ini. Kak Febri akan mengajak teman-teman untuk bermain. Sebelum kita bermain, Kak Febri akan mengajak teman-teman semua melatih pendengaran kita. Wah, menarik nih. Tentu teman-teman juga sudah tidak sabar. Yang pertama, teman-teman, apakah bisa mendengar suara Kak Febri dengan jelas? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah teman-teman bisa mendengarkan suara bel sepeda? Oke, Kak Febri bisa mendengarkan suara bel sepeda dengan jelas. Kak Febri juga berharap teman-teman bisa mendengarkan suara yang ketiga ini. Suara yang ketiga adalah suara lagu. Coba teman-teman bisa mendengarkan suara lagu ini atau tidak? Wah, tadi ada suara gajah ya, ada suara pesawat, ada suara mobil juga. Nah, artinya kita semua bisa mendengar. Yuk, kita langsung saja bermain. Ya, sekarang kita akan mulai bermainnya. Kali ini, sebelum kita mulai bermain, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Lalu kita akan bermain apa ya, Kak? Kita akan bermain telepon. Kita akan membuat terlebih dahulu telepon sederhana. Kita persiapkan ya alat dan bahannya. Kita menyiapkan dua bekas gelas plastik air mineral. Kita siapkan dua karena nanti kita akan bermain bersama-sama. Lalu kita siapkan 2 meter benang nilon. Untuk apa kira-kira? Ini benang nilon akan digunakan sebagai penghubung atau kabel telepon. Lalu yang ketiga kita siapkan gunting. Nah, alatnya sangat sederhana yaitu gunting. Cukup satu buah saja. Yuk kita mulai untuk membuatnya. Kita sudah siapkan alat dan bahannya. Sekarang waktunya kita untuk membuat telepon sederhana. Mari kita buat bersama-sama. Cara membuatnya, yang pertama kita beri lubang terlebih dahulu. Di bagian bawah kedua gelas plastik air mineral kita beri lubang. Persis ya di tengah-tengah pada bagian dasarnya nih. Bagian dasar gelas plastiknya. Lalu cara yang kedua, setelah kita beri lubang, kita masukkan ujung benang nilon di bagian bawah gelas plastik air mineral kita. Oh ya, kita harus berkonsentrasi, fokus ketika memasukkan benang nilon. Lakukan pada dua gelas plastik yang sudah disiapkan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak memiliki benang nilon, tenang saja. Teman-teman bisa menggunakan benang kasur. Pastikan benang yang dipilih itu yang kuat ya. Lalu cara membuat yang ketiga atau langkah ketiga, kita buat simpul mati pada ujung benang nilon yang sudah masuk ke dalam gelas plastik. Kenapa ya? Kok harus dibuat simpul mati? Ada yang tahu? Betul sekali. Agar benang yang sudah kita masukkan tidak mudah lepas dan gelas yang satu
dengan yang lain itu dapat terhubung. Selanjutnya kita ke cara membuat yang keempat. Cara membuat yang keempat adalah pastikan simpul terikat kuat di kedua gelas tersebut. Yang terakhir, tarik kedua gelas tersebut agar memanjang dan benang nilon sudah memanjang. Nah, ini perlu kita tarik teman-teman. Sesudah kita tarik hingga kuat ya, kita bisa mengucapkan kata-kata pada gelas yang sudah terpasang di benang nilon. Lalu yang ujung satu lagi itu didengarkan menggunakan telinga kita. Yuk, langsung saja kita bermain. Bagaimana teman-teman? Seru bukan ketika mencoba untuk bermain telepon sederhana? Teman-teman dapat mengetahui sifat-sifat bunyi melalui permainan tadi. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi merambat membutuhkan medium. Perambatan bunyi itu dapat terjadi lewat medium, yaitu pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa, teman-teman. Karena di ruang hampa itu tidak ada medium. Pada percobaan yang baru saja kita lakukan, bermain telepon sederhana, bunyi itu merambat melalui benang nilon. Ketika kita bersuara pada gelas air mineral, maka suara itu akan ditangkap oleh benang nilon dan benang nilon akan bergetar menghasilkan suara. Teman-teman coba melakukan percobaan kembali, melihat bagaimana perbedaan kalau benang nilon itu lurus, lalu yang kedua benang nilonnya melengkung. Bagaimana perambatan suaranya? Apakah dapat terdengar jelas atau tidak? Lalu coba membandingkan, lebih jelas terdengar suara ketika benangnya melengkung atau lurus. Lalu sifat yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan pada malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara ini yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Nah, pada sifat yang kedua, teman-teman juga dapat melakukan percobaan kembali. Apakah ada perbedaan suara ketika teman-teman bermain telepon sederhana malam hari atau siang hari? Ketika teman-teman sudah melakukan percobaan yang kedua ini, teman-teman boleh bercerita kepada Kak Febri dengan cara menuliskan di kolom komentar. Lalu sifat yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Wow, hebat ya. Bunyi dapat dipantulkan. Bagaimana nih penjelasannya? Begini teman-teman. Pantulan bunyi itu terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Apa itu gema? Gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar sangat jelas. Contohnya, ketika kita berada di pinggir tebing, maka akan terdengar suara jelas. Nah, kalau gaung itu pantulannya terdengar kurang jelas. Bunyinya wung 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 gitu. Pa 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 pa. Nah, itu adalah contoh gaung. Contohnya ketika kita berteriak di dalam gua dan di dalam ruangan. Biasanya kita akan mendengar suara yang tidak jelas. Pada percobaan kali ini terjadi pantulan gema, di mana pemantulan suara yang terjadi di gelas mineral dapat terdengar dengan jelas. Baik teman-teman, sesudah kita membuat telepon sederhana dan kita
bermain secara bersama-sama, lalu kita belajar tentang sifat-sifat bunyi. Mari kita melihat kembali tentang kebersamaan teman-teman kita. Kita akan membaca dan mendengarkan paragraf berikut ini. Teman-teman silahkan perhatikan kembali ya pesan apa yang disampaikan dalam paragraf. Yuk kita baca bersama-sama. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Kak Febri atas kebaikan hatinya membacakan cerita tentang Edo dan teman-temannya. Nah, dari cerita tersebut Kak Dias mau bertanya nih Kak Febri, apakah perbedaan agama Edo dengan teman-temannya menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Oh, terima kasih Kak Dias. Pertanyaannya menarik sekali. Nah, tentu ini tidak menghalangi untuk berteman dan bekerja sama. Mereka bisa berteman dengan akrab. Betul sekali. Mereka juga tampaknya semangat ya untuk menyelesaikan tugas dari gurunya tentang percobaan bunyi ya Kak ya. Jadi mereka malah saling bekerja sama. Nah, pertanyaan kedua nih Kak Febri. Bagaimana nih sikap teman-teman atau Kak Febri jika bermain dengan teman yang berbeda agama, suku, ras, dan perbedaan lainnya? Baik, terima kasih Kak Dias. Pertanyaan kedua sangat menantang dan bisa menginspirasi teman-teman ini. Bagaimana sikap teman-teman jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Yang pertama, kita bersikap untuk saling menghargai. Salah satunya saat ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Kita bisa memberikan dukungan, memberikan ucapan selamat Hari Raya. Lalu berikutnya ketika kita akan makan bersama, kita bisa berdoa secara bersama-sama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, yang tidak kalah pentingnya nih Kak Dias, kita tadi kan sudah bermain ya, sudah bermain bersama, sudah membuat telepon sederhana, kita tidak perlu berkelahi. Kita tidak perlu mengejek satu sama lain. Oh, kamu yang berkulit hitam, aku yang berkulit putih. Kamu yang keriting, aku yang lurus. Kita tidak perlu. Kita bisa bekerja sama, membuat saling tolong-menolong. Bahkan kalau kita mengalami kesulitan, kita bisa minta tolong, bahkan kita membantu. Gitu Kak Dias. Benar sekali Kak Febri, apalagi terlihat sekali ya bagaimana Edo dan teman-temannya menghargai perbedaan tadi. Ketika ada yang ingin beribadah, Edo menyediakan tempat, kemudian yang lain juga menunggu temannya yang sedang beribadah. Nah, jadi kita tidak perlu untuk saling membenci, tetapi harus mencintai. Begitu ya teman-teman. Jadi perbedaan apapun tidak menghalangi kita untuk berteman. Kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah kakak tadi bilang, kita memasuki tahapan akhir nih. Baik, kakak akan mengulang dari awal apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Yang pertama, kita belajar mengenai menemukan gagasan pokok
dan gagasan pendukung. Sudah paham kan ya tentunya? Yang kedua, bersama Kak Febri, kita belajar tentang sifat-sifat bunyi melalui permainan membuat telepon sederhana. Bagaimana Kak Febri menjelaskan sifat-sifat bunyi dengan bagus sekali. Dan yang ketiga, kita semua tadi menyimak sebuah tulisan yang bagus mengajarkan tentang indahnya keberagaman. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, kakak berdua punya pesan. Teman-teman harus tetap berteman, bermain, bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Karena ya, Indonesia ini terdiri dari beragam agama, suku, dan ras. Jadi, kita tidak boleh memilih-milih teman. Baik, pertemuan pertama sudah selesai. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya langsung di kolom komentar. Atau mungkin ada pelajaran subtema berapa, tema berapa, pertemuan berapa yang ingin teman-teman kami buatkan video, tinggal tulis di komen. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya Kak Dias. Dan saya Kak Febri. Kami pamit. Jangan lupa untuk selalu dukung Edutania dengan cara like, komen, dan share. Bagikan sebanyak-banyaknya agar kita belajar dengan gembira. Sampai jumpa. Semangat!